Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Rofiana. Di sini pada tugas 2 ini saya akan memaparkan terkait analisis jurnal nasional dan jurnal internasional pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Analisis artikel nasional dengan topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Judul: Transformasi Pendidikan Dasar melalui Sekolah Responsif Gender. Studi eksperimen terhadap peningkatan kesetaraan dan inklusi. Penulis yaitu Kamil Wasidah dan Ahmad Fatoni, terbit pada tahun 2025. Artikel Wasidah dan Fatoni berjudul Transformasi Pendidikan Dasar melalui Sekolah Responsif Gender membahas bagaimana sekolah dasar bisa menjadi tempat belajar yang adil bagi siswa laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Candi Lab School UMSIDA dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Program sekolah responsif gender dilakukan melalui penelitian guru tentang kesetaraan gender, revisi RPP agar tidak bias, serta pembenahan kebijakan dan lingkungan sekolah. Hasilnya menunjukkan perubahan positif. Guru menjadi lebih sadar terhadap bias. Siswa perempuan lebih percaya diri dan suasana belajar menjadi lebih setara. Sekolah juga mulai memasukkan nilai-nilai kesetaraan dalam kebijakan dan anggaran, sehingga semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Meskipun masih ada tantangan seperti fasilitas yang belum ramah bagi semua, transformasi ini menunjukkan arah perubahan yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang adil dan inklusif. Sekolah responsif gender terbukti dapat meningkatkan kesetaraan, kepercayaan diri siswa, dan kualitas pendidikan dasar. Poin-poin penting yang terdapat pada artikel yaitu 1. Transformasi sekolah menuju responsif gender bukan hanya idealisme, tetapi bisa dilakukan lewat langkah praktis seperti pelatihan guru, revisi materi, kebijakan sekolah, dan alokasi anggaran. Yang kedua, sekolah dasar dapat dan harus menjadi tempat transformasi menuju kesetaraan gender dan inklusi. 3. Melalui investasi yang sistematis seperti kebijakan, pelatihan, materi, fasilitas, sekolah dapat meningkatkan kesetaraan partisipasi siswa. Yang keempat, peran guru, manajemen sekolah, dan materi pembelajaran sangat penting dalam mencegah stereotip gender dan membuka kesempatan yang adil bagi semua siswa. Dan yang terakhir, meskipun hasilnya positif, transformasi ini membutuhkan komitmen, sumber daya, dan monitoring terus-menerus. Analisis artikel internasional dengan topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Judul artikel: Teacher, Judgment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Jerman, and the US. Penulis Ocik dan kawan-kawan, terbit pada tahun 2023. Artikel ini membahas bagaimana penilaian guru sering dipengaruhi oleh bias gender di sekolah dasar. Penelitian dilakukan di 3 negara, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, menggunakan data jangka panjang. Tujuannya adalah untuk melihat apakah guru menilai kemampuan siswa laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam pelajaran bahasa dan matematika, serta bagaimana dampaknya terhadap prestasi belajar mereka di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan sering dinilai lebih tinggi dalam bahasa, sedangkan anak laki-laki lebih tinggi dalam matematika, karena adanya stereotip bahwa perempuan lebih unggul dalam kemampuan verbal, sedangkan laki-laki lebih baik dalam logika dan angka. Bias penilaian ini berdampak jangka panjang. Siswa yang dinilai lebih tinggi sejak awal jadi lebih percaya diri dan termotivasi, sedangkan yang dinilai rendah bisa kehilangan semangat belajar. Tingkat bias juga berbeda di setiap negara. Negara seperti Inggris yang lebih mengandalkan tes standar menunjukkan bias lebih kecil dibandingkan Jerman dan Amerika Serikat
yang lebih mengandalkan penilaian subjektif guru. Selain gender, latar belakang sosial ekonomi juga mempengaruhi cara guru menilai siswa. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pelatihan guru agar lebih sadar terhadap bias dan mampu menilai siswa secara objektif dan adil. Poin-poin penting yang terdapat pada artikel yaitu: 1. Penelitian lintas negara, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, menunjukkan bias penilaian guru yang bersifat domain spesifik. Perempuan dinilai lebih tinggi di bahasa tetapi kurang dalam matematika dibandingkan laki-laki. 2. Bias penilaian awal berkaitan dengan perbedaan prestasi jangka panjang, sehingga penilaian guru mempengaruhi jalur belajar siswa. 3. Pola bias berbeda antar negara, konteks sistem pendidikan, mempengaruhi pola dan dampak bias. 4. Selain gender, latar belakang keluarga atau sosial ekonomi juga mempengaruhi penilaian guru dan prestasi siswa. Dan yang terakhir, pentingnya pelatihan guru untuk mempengaruhi stereotip dan bias dalam penilaian. Demikianlah pemaparan saya terkait analisis jurnal dengan topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Saya berharap saran dan masukan dari Ibu dosen dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.